Halo Insight Kemenkes, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Saya Rahmi, fisikawan medis ahli pertama yang akan menjadi host untuk podcast ASN Berakhlak hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi ASN, yaitu nilai berakhlak sebagai core value dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan. Kenapa nih nilai berakhlak harus menjadi pegangan utama, dan bagaimana sih implementasinya dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan? Yuk kita bahas lebih dalam, simak terus obrolan kita, ASN Hebat, ASN Berakhlak. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama para narasumber. Silahkan perkenalan diri. Hai, perkenalkan, saya Aum, nutrisionis ahli pertama dari RSUP Surabaya. Hai, perkenalkan nama saya Nisa, penata anestesi ahli pertama dari RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Halo, saya Sela, nutrisionis ahli pertama dari RSUP Surabaya. Halo, perkenalkan saya Firda, nutrisionis ahli pertama dari RSUP Surabaya. Baik, sekarang kita masuk ke segmen utama podcast hari ini, yaitu memahami nilai-nilai berakhlak. Apa sih arti nilai berakhlak menurut para narasumber? Untuk mewujudkan berorientasi pelayanan, kita perlu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti apa. Tentunya perlu bersikap cekatan dan dapat diandalkan. Sementara, untuk mewujudkan akuntabel, kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, serta memiliki integritas yang tinggi. Kompeten adalah keinginan dari seseorang untuk meningkatkan kompetensi diri. Harmonis memiliki makna penting dalam menjaga dan menciptakan lingkungan yang baik dengan cara saling mendukung satu sama lain. Nilai loyal itu berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Nah, kalau adaptif adalah terus berinovasi dan antisipatif dalam menghadapi perubahan lingkungan. Untuk kolaboratif itu merupakan kerjasama atau di mana kita saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, selanjutnya, nilai mana nih yang paling relevan dengan pekerjaan para narasumber sehari-hari? Nilai yang paling relevan buat saya ada di berorientasi pelayanan ya. Sesuai dengan tugas saya sebagai nutrisionis, maka saya mampu memahami dan memenuhi kebutuhan diet yang diperlukan oleh pasien. Oh, berarti sebagai nutrisionis harus mampu untuk menentukan kebutuhan diet yang berbeda-beda dari setiap pasien ya. Betul, Manisa. Jadi sebagai nutrisionis, adaptif itu saya rasa sangat relevan ya, terutama di rumah sakit rujukan terakhir, seperti rumah sakit kita yang punya banyak macam penyakit. Jadi sebagai nutrisionis, kita juga harus dituntut untuk cekatan agar bisa pindah-pindah. Betul. Jadi saya harus bisa nih sewaktu-waktu di HD, terus nanti di kanker, kayak gitu. Oke, berdasarkan pengalaman narasumber nih, apa sih kira-kira tantangan terbesar dalam menginternalisasi nilai-nilai berakhlak dalam melakukan pekerjaan? Tantangan terbesar menginternalisasi nilai-nilai berakhlak sebagai penata anestesi adalah bertanggung jawab dalam menjaga kondisi pasien agar tetap stabil. Nah, di sini saya harus teliti dalam menjalankan tugas-tugas yang saya dapat agar pasien dapat selamat hingga pasti selesai. Jadi harus fokus ya, Manisa, untuk kerjasama sama dokter anestesi buat mastiin pasien tetap stabil ya. Iya, betul sekali Mbak Sela. Saya penata anestesi merupakan partner dari dokter anestesi yang berkolaboratif dalam menjaga keselamatan pasien. Kalau menurut saya, tantangan internalisasi ini terdapat pada perbedaan latar belakang profesi seperti saya sebagai nutrisionis, sebagai Mbak Nisa itu sebagai penata anestesi yang membuat kita ini berbeda-beda cara pandangnya dan akhirnya membuat kita perlu pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai berakhlak. Betul juga ya, karena itu kita perlu menerapkan sikap adaptif dan kolaboratif ya. Boleh diceritain nggak nih satu contoh konkret tindakan yang mencerminkan nilai berakhlak dalam melakukan tugas dan fungsi jabatannya nih? Contohnya, misal di berorientasi pelayanan ya, sebagai nutrisionis, saya harus bersikap cekatan dalam memenuhi perubahan diet pasien. Jadi, semisal suatu waktu kondisi pasien membaik atau memburuk, kami juga bersikap solutif menghadapi perubahan tersebut. Wah, benar-benar merupakan wujud konkret dari seorang nutrisionis yang menerapkan prinsip pelayanan publik ya, yaitu responsif dan solutif terhadap kepentingan pasien. Iya, betul. Kalau di RSUP Surabaya, sebagai rumah sakit baru, kami harus dedikasi sepenuhnya. Jadi kepentingan rumah sakit itu di atas kepentingan kita. Kadang juga ada pekerjaan yang kami belum pernah pegang, jadi harus cepat belajar dan adaptasi sih. Iya benar yang dikatakan Mbak Sela karena kita membangun rumah sakit dari nol, tapi semuanya nggak merasa susah sih karena kita antar profesi saling kolaborasi. Oke, nggak kerasa nih kita udah di bagian penutup. Nah, apa harapan atau pesan dari narasumber yang ingin disampaikan kepada ASN di seluruh Indonesia? Silahkan. Kalau saya sendiri harapan saya sih semoga ASN dapat selalu berkembang ya menjadi ASN yang berkualitas dan profesional. Di mana nantinya yang megang menjadi pemimpin kan pastinya generasi mereka seperti itu. Kalau dari saya sih, bagi saya nih, nilai berakhlak itu sebenarnya sangat natural implementasinya. Kalau kita melakukannya dari hati. Jadi saya berharap teman-teman juga merasakan hal yang sama sih. Harapan saya semoga ASN Indonesia menjadi ASN yang profesional, sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing, memiliki karakter, lalu berdasarkan core values ASN yaitu berakhlak. Kalau dari harapan saya sih, semoga nilai berakhlak ini bisa ditanamkan oleh seluruh ASN ya. Jadi bukan hanya teori semata, tapi juga budaya kita yang kita terapkan sehari-hari dalam bekerja. Luar biasa. Obrolan kita hari ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa nilai berakhlak ini bukan sekedar slogan, tetapi juga pedoman dalam bersikap dan perilaku dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat kami implementasikan dalam nilai berakhlak sebagai core value dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan. Saya Rahmi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Tetap semangat. ASN hebat, ASN berakhlak.